Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Jadi apa yang kemudian langkah selanjutnya, what's next begitu ya, ketika ketuk palu sudah dilakukan oleh Ketua MK dan juga Mahkamah Konstitusi pastinya. Nah ini kita masih membahas ini, kalau tadi Bung Rey mengatakan PKB ya harusnya 2 kursi begitu ya, mengingat memang suaranya yang melonjak secara drastis begitu ya di pemilu 2024 ini. Saya langsung ke Gus Huda deh. Tadi Gus Huda belum sempat ngobrol di kita pas kombrek begitu ya, langsung ditutup ketika ditanya kursi menteri. Bener nggak nih 2 menteri gitu mintanya? Itu haknya presiden, jadi saya kira tidak tepat kalau kita bahas haknya orang. Dalam hal ini haknya Pak Prabowo. Termasuk PKB kan juga sekali lagi pada posisi belum menyatakan mau bergabung atau tetap di luar gitu. Tapi perlu kami sampaikan bahwa, dan ini terus ditegaskan oleh Gus Muhaimin, kita ingin semua agenda perubahan dengan semangat supaya keadilan, kemakmuran bisa tegak di Indonesia, itu tetap harus jalan. Bahwa jalannya, caranya seperti apa, ya nanti kita lihat ke depan. Jalannya dan caranya seperti apa itu loh. Caranya apakah kemudian ada syarat dan ketentuan berlaku 2 menteri begitu? Itu kan yang kemudian saya pertanyakan, Gus Huda. Ya sekali lagi itu hak prerogatif presiden, kita hormati, termasuk cara kita untuk supaya demokrasi kita sehat. Saya kira sepenuhnya kewenangan itu kita tunggu dari Pak Prabowo, sekaligus publik juga masih menunggu sikap resmi PKB apakah mau di luar atau di dalam pemerintah. Tapi kalau misalkan dikasih 2 menteri gitu ya, kalau kita berandai-andai, berarti oke gas dong? Gus Huda. Gimana? Saya tidak pada kapasitas untuk menjawab, saya kira. Jadi sekali lagi kita belum bisa ngomong-ngomong soal itu karena PKB sendiri belum memastikan diri apakah mau gabung atau di luar. Oke, Bung Andre, gimana nih Bung Andre? Ya, tadi saya sudah sampaikan, setelah besok tanggal 24, komunikasi dan silaturahim akan dilakukan secara intens. Jadi publik, mari kita tunggu saja pimpinannya Bang Huda, pimpinannya saya, pimpinannya Bang Ciko. Insya Allah akan ada pertemuan setelah itu. Jadi yang jelas kita ingin Indonesia guyup, Indonesia bersatu, dan Pak Prabowo berkomitmen akan mengajak seluruh kekuatan yang ada bergotong royong membangun Indonesia. Sehingga harapannya Indonesia jauh lebih baik dan lebih maju ke depannya. Intinya itu. Jadi tentu sekali lagi akan ada pertemuan-pertemuan. Oke, tapi kalau jadi misalkan... sing sabar, ojo kesusu. Oke, tapi kalau misalkan tadi Anda sebutkan Bung Andre kan sahabat lama yang sempat tertunda begitu, tiba-tiba masuk begitu new member dua kursi, gimana nih? Lalu bagaimana kalau dengan rekan Anda seinternal koalisinya, terima nggak nih? Jadi kalau soal nanti siapa yang jadi menteri, partai mana yang dapat menteri mana, berapa menteri, sekali lagi kan itu kewenangan presiden terpilih. Nanti biarkanlah presiden terpilih bersama ketua umum masing-masing partai untuk mendiskusikan. Insya Allah dengan semangat kebersamaan, semangat gotong royong, dan seluruhnya berjiwa negarawan, soal itu tidak akan ada masalah. Percayalah, Indonesia ini negara guyup. Seluruh tokoh politik kita negarawan. Seluruh tokoh politik kita ingin bersatu. Jadi insya Allah permasalahan teknis itu akan bisa diselesaikan dengan baik dan kekeluargaan. Oke, tapi berarti sudah ada pembicaraan soal transisi pemerintahan kan? Karena jangan sampai kemudian bisa transisi pemerintahan itu harus smooth juga begitu kan? Kalau kita nggak transisi ya, kita keberlanjutan. Makanya kalau dilihat Pak Prabowo kan sudah magang oleh Presiden Jokowi. Dalam ratas-ratas Pak Prabowo sudah dilibatkan oleh Presiden Jokowi. Bahwa Pak Prabowo terlibat sekarang dalam ratas-ratas yang dilakukan oleh Presiden. Jadi tidak ada transisi ya, kita keberlanjutan. Jadi gercep aja, gitu. Karena
kita jualannya dari awal keberlanjutan, bahwa kita akan melanjutkan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Mohon maaf, kita nggak perubahan. Jadi akan smooth dan lancar nanti dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo. Karena memang pemerintahan Pak Prabowo ini bagian dari melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Oke, ya kan kalau Anda mengatakan perubahan kan katanya Gus Huda koalisi perubahan juga udah bubar. Jadi kan juga Iya, makanya saya bilang transisi yang disampaikan tadi itu tidak akan ada banyak masalah. Apalagi Pak Prabowo sekarang dalam tanda kutip sudah diajak magang oleh Pak Jokowi. Dalam ratas-ratas Pak Prabowo sudah diajak hadir mendampingi Pak Jokowi. Jadi gini deh, pertemuan yang selanjutnya begitu ya untuk panggung depannya, apakah ke partainya Mas Ciko dulu atau ke Gus Huda dulu gitu? Silaturahminya, ini kan belum silaturahmi kan, Lebaran kan? Nanti Kompas pasti kena WA di chat. Silakan hadir. Nah, gitu. Tunggu aja. Pekan ini juga? Itu kewenangan pimpinan, bukan kewenangan saya. Tapi saya sampaikan, insya Allah demi Indonesia yang guyup, yang rukun dan bersatu, insya Allah akan ada silaturahim dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Karena seluruh tokoh politik itu negarawan. Seluruh tokoh politik itu ingin Indonesia bersatu. Seluruh tokoh politik ingin Indonesia guyup. Intinya itu. Oke. Kalau kapan, siapa duluan, itu kewenangan pimpinan ya, Bang Huda, Bang Ciko. Gitu. Nah kalau Mas Ciko sendiri gimana kalau dari partai sendiri membuka ruang seluas-luasnya atau bagaimana nih kalau misalkan memang ada yang dalam tanda kutip bersilaturahmi begitu ya after putusan MK ini? Kami tidak pernah menutup diri sesungguhnya terkait dengan silaturahmi. Dan selama ini kan memang banyak yang mengatakan seakan-akan kami menutup diri. Nah, masalahnya terhadap siapa gitu. Menutup diri itu seperti apa? Apakah sebenar dari pihak yang ingin bertemu ada komunikasi yang terjalin? Tapi kalau dengan Partai Gerindra dan Pak Prabowo kita tidak pernah mempunyai masalah. Disampaikan oleh Andre tadi bahwa politik ini kan banyak ruangnya. Kalau kita bicara kontestasi memang kita berkontestasi secara keras. Tapi di ruang-ruang lain seperti Mbak Puan Maharani yang sebagai pimpinan DPR tentunya tidak elok bila dia tidak menjalin komunikasi dengan seluruh partai politik yang berada di DPR dan dengan pimpinan DPR seperti seniornya Bang Andre, Pak Sufmi Dasko. Tentunya pertemuan-pertemuan, pembicaraan-pembicaraan dalam satu minggu bisa terjadi 2-3 kali. Dan itu terus-terus berlanjut bahkan ketika kita melakukan kontestasi pilpres. Nah jadi ini hal yang biasa saja silaturahmi, tapi tidak ansih akan membahas soal koalisi karena bersilang pendapat pun kadang-kadang memang harus tatap muka ya kan. Ya, Tetapi tentunya kita ini gini loh, kita ini masih dalam satu naungan keluarga yaitu Pancasila dan NKRI. Jadi walaupun nanti ada yang berada di dalam pemerintahan maupun luar pemerintahan, sesungguhnya kedua belah pihak itu sedang bahu-membahu membangun bangsa karena memang dalam sistem demokrasi salah satu syaratnya memang harus betul ada yang berada di dalam pemerintahan dan juga di luar pemerintahan sebagai checks and balances. Tapi kalau kita bicara soal posisi, tidak 100% kan, tidak artinya apabila Partai Gerindra atau Pak Prabowo mengajukan 100 tidak seperti itu. Ada syarat juga nggak kalau dari terkait dengan Mas Ciko? Mas Ciko? Kursi-kursi menteri. Mas Ciko sayang sekali terputus audio kita. Nanti dengar nggak? Halo Mas Ciko? Kedengaran? Oke silahkan dilanjutkan kembali. Apa tadi Mas Ciko? Iya. Jadi kalau kita bicara soal kursi menteri sebagai negara yang menganut sistem presidensial, tentunya itu menjadi hak prerogatif presiden. Yang kedua, tentunya kita juga punya undang-undang kementerian negara. Jadi pemilihan menteri tentunya spiritnya di dalam undang-undang kementerian negara adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berjiwa Pancasilais dan ingin menyatukan NKRI selamanya dan juga ingin membangun bangsa ke depan. Pada posisi-posisi yang akan diemban. Oke, saya ke Bung Rey. Bung Rey, ini kalau kita lihat kan
Pak Prabowo berusaha untuk merangkul semuanya, tapi kemudian saya juga meng-underline soal tadi Mas Ciko mengatakan harus ada check and balances. Memang demokrasi yang sehat itu jangan semuanya berada di pemerintahan, senada seirama begitu seperti orkestra begitu ya, tapi juga harus ada. Anda melihatnya memang tetap harus, ya, kalau kita, termasuk juga PDI Perjuangan yang nanti akan di luar pemerintahan tampaknya. Kalau kita merasa bahwa negara kita ini berdasarkan asas gotong royong, berdasarkan asas musyawarah, ya itu harus ada orang yang mengambil peran berbeda-beda. Ya kalau semuanya sama ya bukan musyawarah dong, bukan gotong royong dong. Kalau kita mau membersihkan parit, semuanya bawa cangkul, kan bukan gotong royong namanya ya kan. Memang harus ada peran yang berbeda-beda. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa sapu, ada yang bawa pengki, ada yang bawa makanan doang, ada yang bawa minuman aja gitu. Ada yang jadi komandannya, ada yang jadi. Nah itu yang disebut dengan negara gotong royong. Nah kalau semuanya di pemerintahan ya kita kehilangan falsafah penting dari berbangsa bernegara. Apa itu negara gotong royong? Dong satu semua kok. Itu bukan negara gotong royong, itu negara monotik namanya. Satu gaya semua gitu loh. Dan itu punya kecenderungan jadi otoritarian. Tidak sehat bagi demokrasi kita. Dan itu yang harus dicegah. Nah oleh karena itu mestinya yang sekarang kita sebutkan itu bukanlah hormati pemenang, tapi hormati juga orang yang kalah. Bagaimana menghormati orang yang kalah? Posisikan diri tempatnya. Sebagai orang yang kalah ya memang mereka adalah orang yang menjadi mitra pemerintah nanti dalam konteks memperseimbangkan. Mengawasi. Ya itu memperseimbangkan ya. Ya tentu peran-peran yang dilakukan oleh itu mengawasi macam-macam dan seterusnya itu. Sehingga hajat utama dari tujuan berbangsa dan bernegara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti tercantum dalam sila kelima Pancasila tercapai. Sebab keadilan nggak mungkin bisa tercapai kalau ia bersifat monolik. Itu keadilan tuh tesa antitesa. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Duanya itu dipersandingkan sehingga orang mendapatkan apa yang disebut dengan keadilan. Itulah pentingnya demokrasi itu dalam bingkai yang kita sebut sebagai gotong royong. Sebab kata gotong royong itu sendiri mengartikan ada orang yang mengambil peran berbeda-beda. Karena kita berbeda-beda, maka kita kerjasama demi tujuan yang sama. Katakanlah misalnya kalau dalam konteks membersihkan got ya, membersihkan got. Kalau semuanya bawa cangkul, repot. Itu satu. Yang namanya musyawarah, karena ada ide yang berbeda-beda. Nah ide yang berbeda-beda itulah kita pertemukan dalam satu forum, apakah itu nanti di DPR dalam konteks pembahasan rancangan undang-undang, APBN, macam-macam dan seterusnya itu, atau naik sedikit dalam konteks MPR itu. Kalau ternyata hasil musyawarah nggak dicapai, ada mekanisme yang lain yang bisa dilakukan dan seterusnya itu. Itulah pentingnya menurut saya, bukan saja karena prinsip demokrasi, tapi itu berkesesuaian dengan falsafah bangsa kita sebagai negara gotong royong. Itu satu. Nah yang kedua, berdasarkan itulah saya sih sebetulnya berharap kalau besok KPU menetapkan Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai presiden, khususnya kepada Pak Prabowo, saat yang bersamaan belum menyatakan mundur sebagai menterinya Pak Jokowi. Kenapa? Karena tidak elok bagi kita seorang presiden yang ditetapkan ya secara administratif sudah dinyatakan menang terpilih masih tetap tadi itu disebut oleh Andre digodok ya istilahnya tadi belum Andre itu magang. Dimagang. Bagaimana presiden yang sudah sah meskipun belum dilantik ya kan magang kepada presiden yang lain? Wibawanya di mana? Etikanya di mana? Adabnya di mana? Oleh karena itulah besok kalau sudah ditetapkan oleh KPU saat yang bersamaan mestinya Pak Prabowo mengatakan saya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan karena saya sudah sah sebagai Presiden Republik Indonesia tinggal dilantik. Kalau tidak mau disebut Presiden Magang. Kan kalau beliau nanti tetap di dalam anggota kabinet seperti sekarang, nah kita akan memanggilnya inilah Presiden Magang Indonesia gitu. Itu kira-kira. Tapi kan kalau misalkan ini kan juga perlu ada proses transisi begitu yang kemudian mungkin ada tujuannya untuk memudahkan begitu. Ini melihat gitu. Transisi ini, benar tadi yang sebut oleh Bung Andre, karena mereka di kelanjutan nggak perlu ada namanya tim transisi. Namanya juga kelanjutan. Kalau dia punya tim transisi, dia nggak percaya juga terhadap apa yang mau dikerjakan oleh dia gitu.
Nah, yang lagi pula yang kedua, apa yang mentransisikan? Ini kan kekuasaan yang berpindah dari ayah ke anak. Apa yang kalau perpindahannya di luar kita, ya oke deh, ada tim transisi, ada panitia. Lah ini ayah dari ayah ke anak kok. Apa yang mau ditransisikan kan? Nah, yang ketiga, tapi kalau tetap ada yang disebut dengan tim transisi, lagi-lagi seperti yang saya sebutkan. Pertama adalah Pak Prabowo harus terlebih dahulu menyatakan mundur sebagai presiden, Setelah dia tetap- sebagai anggota kabinet ya. Karena akan menjadi presiden. Sudah jadi presiden. Ketika ditetapkan JK. Cuma jadi ini presiden magang Indonesia kan nggak enak banget didengar. Oke, Nah, Bung. yang kedua tunggu dulu. Saat yang bersamaan sebetulnya ingin mengatakan bahwa lagi-lagi Pak Prabowo mau ya mengatakan pada tingkat tertentu saya ini tidak bisa terus di bawah-bawah naungan Pak Jokowi. Gitu. Oke, Bung Andre, respon Anda. Ya, respon saya ya nggak perlu terlalu didengar pernyataan dari senior saya ini, Bang Ray ini. Ya, karena memang tidak ada konstitusi yang dilanggar oleh Pak Prabowo. Lalu mungkin pernyataan Bang Ray ini mungkin terlihat belum bisa move on juga Bang Ray ini. Ya, kita kan wajar-wajar saja kan kalau kita punya pretensi di kubu mana itu hal-hal yang wajar. Tapi satu ya, pemilu ini sudah selesai. Saatnya kita bersatu membangun bangsa. Yang kedua, Pak Prabowo ingin melanjutkan. Tentu proses dan ini harus dilakukan dengan cara memastikan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi ini bisa dan berhasil di caranya apa? Banyak hal. Salah satunya Pak Jokowi melihat transisi itu dan Pak Prabowo ini menterinya Pak Jokowi. Ya wajar saja Presiden Jokowi mengundang menterinya adil dan merata yang kebetulan dan terpilih. Nah, jadi juga pernyataan partisan itu bahwa ini perpindahan kekuasaan dari bapak ke anak. Ini melalui kontestasi, tidak ada perpindahan kekuasaan. Ini namanya kompetisi melalui pemilihan. Dan faktanya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu dipilih oleh 58% rakyat Indonesia. Dan segala tuduhan, narasi, kecurangan sudah terjawab di Mahkamah Konstitusi. Jadi mari kita secara elok menjaga keguyupan. Tidak perlu lagi bangun narasi baru. Ini perpindahan kekuasaan dari bapak ke anak. Tidak ada perpindahan kekuasaan dari bapak dan anak. Yang ada Pak Prabowo dan Mas Gibran memenangkan kontestasi, mengalahkan pasangan 01 dan 03. Jadi tidak ada perpindahan kekuasaan. Ini kontestasi Pilpres dan mayoritas rakyat, 58% rakyat Indonesia memutuskan memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, dan nanti jadi tidak elok kita bikin pernyataan-pernyataan partisan lagi yang sengaja memecah belah rakyat lagi. Ya, kan ini kompetisi sudah selesai. Nah, beri kesempatan. Game is over ya. Semua permainan sudah selesai begitu, keputusan MK memang sudah diketuk palu. Kita sudah harus menghormati begitu ya, Bung Andre. Pak, baru dibilang begitu udah satu ya. Belah. Berikan kesempatan sebentar. Ya, silahkan Bung Andre. Ya, jadi Bung Andre. Mengkritik boleh. Kalau menang jangan sensitif dong. Partisan, gitu loh. Dengan menuduh ini bukan sensitif, ini kan narasi. Kalau udah lagi, menang jangan sensitif. Ini yang sensitif itu yang kalah. Ke anak diberikan, bukan. Santai aja Ini Bung Andre. pernyataan nggak sehat, gitu loh. Santai aja Bung Andre. Ya, kita santai, maka kita luruskan. Kami meluruskan pernyataan yang tidak benar. Gitu. Kita kan punya hak masing-masing berpendapat. Nah, hak berpendapat itulah yang saya pergunakan kan. Oke, baik. Ya. Baik, kita makanya saya jawab. Andre. Makanya saya jawab bahwa tidak ada kekuasaan dari bapak dan anak. Yang ada adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran ikut berkompetisi ya secara keras dan alhamdulillah mayoritas rakyat Indonesia memilih beliau dan proses sudah selesai. Dan prosesnya sudah selesai dan putusan MK juga memang sudah diketuk palu begitu ya. Kita harus menghormati bagaimana putusan MK dan besok proses komunikasi sedang jalan dengan seluruh partai politik yang ada. Kita ingin merangkul. Nah, soal transisi ya ini juga sudah berjalan. Nah, kebetulan Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi. Tidak ada salahnya Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo duduk bersama dalam ratas supaya dalam tanda kutip
transisi ini bisa mulus dan cepat gitu loh. Oke. Sehingga Pak Prabowo dilantik nanti 20 Oktober 2024 bukan lagi butuh waktu untuk penyesuaian, tapi bisa langsung tancap gas bersama Mas Gibran untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pemerintah Pak Jokowi. Itu saja sederhana. Jadi kita nggak usah muter-muter, nggak usah saling sindir, nggak usah saling bikin opini lagi, harus mundur lah. Ini kan tidak ada konstitusi yang dilanggar. Baik. Gitu loh. Jangan kita memaksakan kehendak, ya, memaksakan opini kita, gitu loh. Karena memang kan kita tidak puas, mungkin kita jagoan kita kalah gitu loh. Oke, baik, terima kasih. Kita nanti akan nantikan bersama siapa yang kemudian dirangkul pertama oleh Partai Gerindra ataupun juga dari kubu Prabowo Gibran ini untuk kemudian bisa bergabung di pemerintahan selanjutnya. Terima kasih Mas Ciko, Bung Andre Rosiade, kemudian ada Gus Huda, Bung Rey Rangkuti telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan dialog lagi di kesempatan yang lainnya dan juga di tema yang lainnya yang lebih menarik. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 usai menekuk Jordania 4-1 di laga pamungkas grup A. Nah, setelah lolos dari grup neraka, bagaimana kemudian peluang Indonesia di perempat final nantinya? Kami hadirkan perbincangannya di Sapa Indonesia Pagi hari ini bersama rekan saya, Mas Kali Suswari. Makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com.
Indonesia menjadi tuan rumah World Water Forum ke-10 di Pulau Bali. Dihadiri para kepala negara dan 30.000 peserta dari 172 negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia menjamin keamanan dan kelancaran perhelatan internasional ini. Selengkapnya, ikuti Polri Presisi. Pengamanan optimal di Bali. Siap sambut World Water Forum ke-10. Selasa 23 April pukul 9:30 pagi. Live dari Polda Bali di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23 usai meneguk Yordania 4-1 di laga pamungkas Grup A. 2 gol Marcelino Ferdinand di menit ke-23 dan ke-70 ditambah gol Witan Sulaiman di menit 40 serta gol Komang Teguh di menit ke-86. Hanya dibalas 1 gol oleh Yordania melalui gol bunuh diri Justin Hubner di menit 79. Usai membawa timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia 2024, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman berterima kasih dan berharap supporter terus mendukung timnas di Piala Asia. Yang sudah dukung, kita akan keep going terus dan kita akan melanjutkan step by step dan kita akan mengambil yang terbaik. Terima kasih atas dukungan. Terima kasih kita hari ini menangkan pertandingan dan kita menuju ke 8 besar. Terus dukung kami dan semoga kita Pelatih Sintayong mengapresiasi